Halo semua, balik lagi dengan gua Vanka Film. Seperti biasa di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita Battletron Heaven versi novel. Jadi minta maaf jika antara narasi dan gambar kurang nyambung, karena di episode yang Mimin sampaikan belum rilis filmnya. Sebelumnya bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, silahkan untuk tetap stay dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan percakapan antara Shoyan dengan Ratu Medusa. Shoyan mengangkat bahu saat menatap sosok melengkung dan menarik. Dia menoleh dan pandangannya bergeser ke tepi, di mana tangga batu berwarna hijau terlihat. Pandangannya perlahan bergerak ke atas dan akhirnya berhenti di puncak gunung yang diselimuti kabut. Setelah terdiam sesaat, dia menghela napas lembut. Perjanjian ini yang telah membelenggu dia selama 3 tahun akhirnya selesai. Saat target 3 tahun yang membuatnya berusaha dan berjuang memudar, hatinya tiba-tiba terasa kosong. Namun kerugian ini tidak berlangsung lama. Senyum elegan seorang wanita muda tiba-tiba muncul di benaknya, yang menyebabkan senyum hangat muncul di wajahnya. Sun-er, apakah kamu hidup dengan baik di sana? Tunggu saya. Shoyan bergumam dengan lembut. Sekelompok panas naik di hatinya ketika dia memikirkan wanita muda yang belum pernah dilihatnya selama hampir 2 tahun. Shoyan berbalik, tatapannya melirik sosok bergerak yang berjalan keluar dari hutan lebat sambil tersenyum. Dia buru-buru mengejarnya. Jarak antara ibu kota dan kota Wutan hampir setengah kekaisaran jauhnya. Bahkan dengan kecepatan terbang Shoyan dan Ratu Medusa, untuk menempuh jarak yang sangat jauh ini membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 hari. Selain itu, karena permintaan Ratu Medusa, Shoyan harus berhenti setiap kali mereka melewati kota-kota besar dan menunggu rumah lelang dan pameran dibuka. Sangat beruntung bahwa perjanjian 3 tahun ini telah berakhir dan bahwa Shoyan telah lolos dari kehidupan di masa lalu. Kini di sepanjang jalan, dia tidak memiliki kendala atau beban di hatinya. Dia bergoyang santai. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menikmati kehidupan yang santai setelah dimulainya perjanjian 3 tahun. Selama 3 hari ia bergegas pulang. Mereka berdua mungkin telah tinggal di beberapa kota besar selama beberapa waktu. Tetapi Ratu Medusa agak kecewa karena mereka bahkan tidak menemukan salah satu bahan obat unik yang diperlukan untuk menyaring tawing spirit pil. Dia juga tidak berdaya dalam hal ini. Lagi pula jika sangat mudah untuk menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyuling pil obat tingkat 6, nilainya juga tidak akan terlalu mahal. Mereka berdua berjalan dan berhenti di sepanjang jalan. Namun Shoyan agak terkejut bahwa Ratu Medusa masih belum berubah kembali menjadi bentuk ular 7 warna meskipun sudah 3 hari. Dia sendiri menjelaskan bahwa dia secara pribadi berdiskusi dengan roh ular 7 warna, dan dengan demikian menunda waktu dia akan berubah kembali. Seiring waktu berlalu dengan tenang, Shoyan dan Ratu Medusa semakin dekat dengan wilayah kota Wutan, Heian City, sebuah kota besar di provinsi utara Kekaisaran Jiama. Dengan kecepatan Shoyan dan Ratu Medusa, mereka seharusnya bisa mencapainya dalam waktu setengah hari, karena kota ini terkenal dengan bahan obat di wilayah utara. Ratu Medusa dengan cepat mendarat tanpa meminta pendapat Shoyan. Di pinggiran kota dia menutupi wajahnya sebelum dia berjalan dengan megah menuju kota Heian. Di belakangnya Shoyan hanya bisa pasrah, menahan keinginannya untuk pulang dan tanpa daya mengikuti di belakangnya. Keduanya berjalan ke kota. Selama waktu itu tidak ada yang datang menghentikan mereka. Meskipun mata prajurit yang menjaga kota tanpa sadar dan berulang kali menyapu tubuh Ratu Medusa yang dewasa dan indah. Aura tinggi dan mulianya menyebabkan para prajurit itu yang siap untuk membuat masalah, untuk tidak berpikir, melangkah maju dan menginterogasi mereka. Setelah memasuki kota, Shoyan memimpin jalan. Setelah itu dia memasuki sebuah restoran di mana ada banyak lalu lintas manusia. Orang-orang di bagian kekaisaran adalah orang-orang kuat. Oleh karena itu hanya mungkin untuk melihat restoran. Kemudian keduanya berjalan ke restoran dan duduk di meja samping jendela. Ratu Medusa menopang pipinya dengan tangannya.
ketika matanya yang cantik menatap luar jendela. Ekspresinya seperti mengabaikan dan acuh tak acuh. Melihat sikapnya seperti ini, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan memanggil pelayan wanita untuk memesan makanan dan minuman. Kemudian dia berdiri dan menuju ke meja di mana tempat yang penuh dengan orang. Xiaoyan akhirnya mundur kembali ke meja dengan wajah penuh keringat. Dia menatap Ratu Medusa dengan nyaman. Bagaimana itu? Apakah Anda bertanya dengan jelas? Mata cantik Ratu Medusa melirik Xiaoyan saat dia bertanya dengan lembut. Dikatakan bahwa ada ruang ramuan dengan ketenaran besar di kota ini. Ada beberapa stok untuk banyak bahan obat langka di sana. Hanya saja harga untuk mereka sangat mahal. Xiaoyan berkata sambil menghela napas. Beristirahatlah. Setelah ini kita akan pergi ke aula ramuan itu untuk melihatnya. Ratu Medusa mengangguk puas saat dia menjawab sambil tersenyum. Hei, apakah kamu sudah mendengar masalah ini berkaitan dengan misi Close Sector? Suara rahasia bisa terdengar tidak jauh dari meja mereka, menyebabkan Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Cih, Anda berbicara tentang masalah pria muda bernama Xiaoyan membuat kekacauan besar di misi Close Sector, bukan? Seorang pria melengkungkan bibir dengan jijik pada temannya yang memiliki wajah tampak misterius. Kamu sudah tahu tentang itu? Orang yang berbicara sebelumnya langsung terkejut saat dia bertanya dengan malu-malu. Masalah sebesar ini sudah menyebar sekitar 2 hari yang lalu. Xiaoyan itu mengalahkan pemimpin sekte junior misi Close Sector, Nalan Yanran, dalam pertandingan resmi. Saya mendengar bahwa itu tampaknya karena Nalan Yanran membatalkan pertunangan mereka 3 tahun lalu. Melihat itu sekarang, berita tentang Nalan Yanran diceraikan paksa oleh Xiaoyan saat itu memang memiliki kendala. Melihat kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini, ia lebih dari cukup untuk layak menikah dengan Nalan Yanran. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu tampaknya misi Close Sector ingin mempertahankan Xiaoyan dengan paksa. Meskipun dia masih muda, orang-orang kuat di belakangnya benar-benar mengerikan sampai meninggalkan orang lain yang terdiam. Saya telah mendengar bahwa dalam pertempuran saat itu tidak hanya 2 dauwang yang kuat, tetapi juga Ratu Medusa dari ras ular muncul. Misi Close Sector mungkin telah menggunakan semua upaya mereka, tetapi mereka akhirnya membiarkan Xiaoyan pergi. Ratu Medusa, ketika kata ini keluar dari mulutnya, orang-orang di sekitarnya berseru. Menurut informasi yang dapat dipercaya, bahwa Xiaoyan juga adalah juara Grand Meeting Alkemis musim ini. Tatapan terkejut di sekitarnya menyebabkan kesombongan pria itu mengambang. Dia tertawa dan sekali lagi mengungkap informasi yang mengejutkan. Bukankah juara rapat Agung Alkemis bernama Yan Xiao? Tiba-tiba sebuah suara lembut muncul. Yan Xiao, Xiaoyan. Bukankah itu dia? Jika kita membacanya terbalik. Hahaha. Pria itu dengan muram berkata sambil tersenyum. Orang ini benar-benar luar biasa. Pada usia seperti itu, dia telah melakukan hal-hal yang mengejutkan seperti itu. Di masa depan, begitu dia dewasa, bukankah dia akan lebih luar biasa? Xiaoyan agak terpana mendengar percakapan yang disampaikan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berharap bahwa masalah di misi Close Sector sebenarnya telah menyebar ke sisi lain kekaisaran hanya dalam beberapa hari. Kamu sekarang orang yang terkenal. Ratu Medusa mengguncang cangkir anggur di tangannya dan menggoda. Xiaoyan merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak tertarik dengan hal seperti itu. Baiklah, mari kita pergi dan melihat apakah ruang ramuan memiliki bahan obat yang kita butuhkan. Xiaoyan dan Ratu Medusa berdiri dan hendak meninggalkan restoran. Percakapan dari meja samping sekali lagi terdengar, menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Xiaoyan itu tampaknya seseorang dari klan Xiao di kota Wutan, bukan? Itu benar. Klan Xiao benar-benar dapat menunjukkan wajah mereka kali ini. Dengan anggota klan ini yang benar-benar orang yang menakutkan. Siapa di wilayah utara yang berani untuk tidak menghormati klan Xiao? Hehehe, mungkin tidak begitu. Secara kebetulan saya baru datang dari Wutan City beberapa saat yang lalu. Saya mendengar bahwa klan Xiao telah menemui masalah selama 2 hari ini. Sebenarnya ada seseorang yang berani pergi ke klan Xiao untuk menemukan masalah pada saat ini. Saya tidak yakin tentang ini. Klan Xiao sangat ketat menjaga rahasianya. Saya juga tidak yakin tentang berita pastinya. Pria itu sambil menggelengkan kepalanya. Namun dia tiba-tiba terdiam. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berjubah hitam yang muncul di depannya. Sebuah kekuatan yang kuat menyelubungi tubuh yang terakhir, menyebabkan dia yang hanya 2 bintang Douzi menelan seteguk air liur.
Dia dengan hati-hati berkata, "Pak ini, apakah ada yang salah? Apa yang baru kamu katakan? Masalah apa yang Klen Xiao temui?" Xiaoyan bertanya dengan suara berat. "Si kecil, saya tidak terlalu yakin. Saya hanya mendengar bahwa pertarungan yang terlalu intens telah meletus di Klan Xiao 2 hari yang lalu. Setelah itu Klan Xiao menolak tamu luar masuk, dan sejak hari itu pemimpin Klan Xiaozan yang sudah sering tampil tidak lagi muncul. Saya pikir dia harus memilah masalah dalam klan." Pria itu berkata dengan nada gelisah. Ekspresi Xiaoyan secara bertahap menjadi sangat gelisah. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berbalik dan buru-buru menuruni tangga bersama Ratu Medusa. Senjata di punggung orang itu agak aneh. Satu orang tiba-tiba berkata dengan suara lembut ketika mereka melihat Xiaoyan telah menghilang dari tempat tangga itu berada. "Senjata penguasa." Pria itu sebelumnya terkejut. Tiba-tiba dia sepertinya mengingat sesuatu. Sebuah kejutan perlahan muncul di wajahnya saat dia berteriak tanpa sadar. Dia adalah Xiaoyan. Dia sebenarnya semudah ini. Setelah menuruni tangga, Xiaoyan berdiri, mengerutkan alisnya dengan erat dan berkata, "Aku tidak bisa tinggal di sini. Saya harus kembali ke Wutan City sekarang." Mendengar ini, alis Ratu Medusa dengan lembut dirajut. Samar-samar dia berkata, "Mari kita lihat toko obat di sini dulu. Jika ada bahan obat yang saya butuhkan." Aku berkata, "Aku ingin kembali ke Wutan City sekarang." Tatapan Xiaoyan sangat tajam saat dia menatap Ratu Medusa. Ratu Medusa terkejut dengan sikap Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi kokoh. Selama ini ia tidak pernah menentang perkataan Ratu Medusa, menyebabkan Ratu Medusa sedikit marah. Ratu ini ingin menemukan bahan obat. Pupil menyihirnya menatap dingin pada Xiaoyan saat Ratu Medusa perlahan berkata. Mata Xiaoyan menatap tajam pada Ratu Medusa. Dia dengan cepat meraih tangan lembutnya yang begitu lembut. Dia dengan dingin berkata, "Jika Anda ingin pil roh pencairan, maka jangan memakai udara Anda milik seorang ratu di depan saya. Sebelumnya saya menghormati Anda karena Anda telah membantu saya melarikan diri. Jika Anda terus mengganggu saya dengan menjengkelkan dan menjadi tidak masuk akal, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda muka. Pergi." Begitu dia mengucapkan kata-kata, Xiaoyan menariknya dan dengan cepat berlari keluar kota. Ratu Medusa tampaknya menderita guncangan hebat. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada seseorang yang berani mengaum padanya dengan cara begitu sengit, mengingat statusnya. Xiaoyan menarik Ratu Medusa dan berlari keluar kota. Dia dengan cepat mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang menuju Wutan City. Dan spoiler pun bersambung. Semoga teman-teman menyukai videonya. Jika ada salah dalam kata-kata, saya pribadi minta maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya.